wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Bagi Literasi. Kali ini saya akan berbagi mengenai tips membuat proposal skripsi dari sisi topik. Nah, sebagai pengantar, di mana proposal skripsi ini menjadi langkah awal untuk teman-teman yang mengajukan proposal penelitiannya terhadap dosen pembimbingnya. Nah, yang pertama adalah mencari topik yang menarik dan jelas, titik dua spesifik. Nah, di sini teman-teman dapat mencarinya ketika teman-teman mengalami fenomena ya. Fenomena ini sangat banyak ya, khususnya fenomena di dunia ya. Baik corona maupun fenomena e-commerce ataupun fenomena e-money, terus fenomena marketing yang kekinian melalui TikTok, BTS dan lain sebagainya macam. Nah, di sini teman-teman sebelumnya mencari topik yang menarik dan jelas, titik dua spesifik ini, teman-teman wajib membaca beberapa artikel yang menjadi landasan berpikir teman-teman. Pada dasarnya dalam pencarian artikel sendiri, teman-teman minimal, bukan saya memastikan berapa harus memahami, minimal memiliki 5 atau 6 artikel yang teman-teman pahami. Namun kalau sama saya sebagai pembimbing, untuk sementara saya masih 4 artikel yang untuk dipahami. Kemudian nanti teman-teman bisa menambahkan ketika masih ada yang kurang. Itu lebih baik. Nah, untuk topik yang menarik dan jelas spesifik ini, teman-teman harus memahami secara komprehensif topik apa yang ingin diteliti. Kemudian teman-teman teman mau meneliti seluruhnya itu tidak mungkin. Nanti lulusnya lama. Akan tetapi lebih baiknya teman-teman meneliti secara spesifik. Bagaimana caranya? Judul untuk topik yang menarik dan jelas ini, teman-teman mampu menganalisis yang menjadi kekinian saat ini. Sehingga teman-teman mencari topik pun berdasarkan teori atau berdasarkan artikel jurnal yang teman-teman dapatkan. Nah, ya teman-teman mengarah topiknya misalnya ke e-commerce, e-money, terus kemudian pemasaran jasa dan lain sebagainya macam. Yang kedua, pilih judul sesuai dengan konsentrasi. Nah, ini teman-teman. Ketika teman-teman memiliki konsentrasi di pemasaran, keuangan, SDM, terus operasional, dan lain sebagainya macam. Nah, teman-teman mampu memilih konsentrasi sesuai dengan bidangnya tentunya. Nah, sangat diuntungkan ketika teman-teman menyukai mata kuliah tertentu. Misalnya, menyukai strategi pemasaran. Terus yang kedua, menyukai pemasaran jasa, menyukai perilaku konsumen. Nah, di situ teman-teman bisa memahami secara mudah topik apa yang ingin diteliti. Contoh, misalnya perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen itu kan banyak ya. Nah, teman-teman bisa meneliti si perilaku konsumen ini dalam membeli sesuatu produk di e-commerce atau di marketplace yang lainnya. Nah, itu kan tentunya berbeda-beda. Marketplace satu dengan yang lainnya pasti memiliki kelebihan. Nah, itu kan unik untuk diteliti dan menarik ya. Apalagi ditambah gen milenial ketika membeli di suatu marketplace atau e-commerce yang lainnya. Itu mungkin menjadi nilai plus ke teman-teman ketika teman-teman menyukai suatu mata kuliah sesuai dengan bidangnya.
Terus yang ketiga, pokok permasalahan penelitiannya yang jelas. Permasalahan penelitian yang jelas ini di sini artinya yang pertama, memang fenomena COVID ini secara global misalnya mengalami penurunan perekonomian. Namun teman-teman harus memperjelas permasalahannya, letak permasalahan yang terjadi, relevan, yang masuk akal, yang logis, yang dikira memang betul-betul membantu dalam menjawab permasalahan yang ada. Contoh, adanya e-commerce. Nah, e-commerce ini ada dan berkembang pesat dengan permintaan pasar, itu perlu kajian. Nah, setiap startup pun juga membutuhkan kajian seperti itu, baik secara rating, secara pelayanan, secara kritik dan saran. Nah, itu terus menjadi masukan untuk si startup. Nah, itu misalnya, itu contoh permasalahan penelitian yang jelas. Nah, saya berikan contoh lagi yang lebih spesifik, misalnya marketplace-nya itu dapat mengelola rating, ya. Terus yang kedua dapat mengelola kritik dan saran, berpengaruh terhadap pemasaran. Nah itu saya berikan contoh permasalahan penelitian yang jelas ya. Terus yang keempat, pertanyaan penelitian yang spesifik. Nah, bisa dispesifikkan pengaruh rating terhadap pembelian, pengaruh usia terhadap pembelian di marketplace A. Nah, itu menjadi penelitian yang spesifik yang benar-benar berpengaruh atau mengalami permasalahan-permasalahan yang terjadi di data ya. Ketika teman-teman memiliki data, teman-teman bisa menanyakan pertanyaan penelitian yang lebih spesifik. Apakah faktor-faktor ini berpengaruh terhadap pembelian? Ini contohkan, ini yang saya contohkan ya. Apakah faktor-faktor rating dapat mempengaruhi tingkat penjualan? Apakah loyalitas, rating, serta kepercayaan dapat mempengaruhi keputusan pembelian? Nah, ini contoh pertanyaan penelitian yang spesifik. Topik penelitian berkontribusi di sini yang saya maksudkan adalah teman-teman mendapatkan sebuah pemahaman dalam menulis artikel ilmiah sebagai tugas akhir teman-teman, bahwa teman-teman di sini dapat menyelesaikan permasalahan setidaknya yang berada di sekeliling teman-teman. Setidaknya berada di lingkungan teman-teman. Misalnya teman-teman memiliki toko atau memiliki usaha di bidang startup. Nah, teman-teman dapat memecahkan permasalahan yang terjadi dengan penelitian ilmiah atau kajian ilmiah yang teman-teman sudah lakukan. Hal ini menjadi kontribusi juga untuk negara ini untuk mengembangkan maupun memperbaiki hingga penelitian ilmiah ini ada efeknya yang teman-teman lakukan. Jadi tidak sia-sia teman-teman melakukan penelitian secara ilmiah, dapat berkontribusi di sekeliling teman-teman, dapat ilmu yang teman-teman dapatkan selama perkuliahan 4 tahun misalnya, atau 3,5 tahun teman-teman menempuhnya. Nah, kontribusi ini akan membangun pengetahuan yang teman-teman dapatkan dan teman-teman membagikan ke industri maupun di lingkungan teman-teman. Mungkin itu aja yang saya dapat sharingkan, yang saya dapat informasikan, tips membuat proposal skripsi dari sisi topik. Semoga teman-teman dapat mengikuti terus-menerus channel Bagi Literasi ini, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman agar dapat menjadi pengetahuan bagaimana tips membuat proposal skripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.